Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat-nikmat besarnya kepada kita semua sampai detik ini. Lidah kita masih mudah mengucap. Coba diantara kita sama-sama kita ucapkan kalimat Alhamdulillah. Ini nikmat Allah, kita bisa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Yang kedua, kita rasakan betapa segarnya di bawah pohon kita menghirup udara yang segar. Ini luar biasa, mencium bau wangi. Makanya di pandemi ini banyak saudara kita, teman kita, keluarga kita yang ketika menderita sakit COVID-19 itu nggak bisa mencium bau wangi. Makanya bersyukurlah pada Allah tatkala kita masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau dan wangi. Ini merupakan nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah dan kita mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Tentunya kita sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak. Dan di dunia ini kita ikutin sunnahnya sampai dengan yaumul qiyamah. Insya Allah. Amin Allahumma amin. Wah, kaget gak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke, alhamdulillah masih dalam pembahasan kitab fikih ruqyah yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustamam Tambuse LC. Sebelumnya kita bahas tentang efek dari gangguan jin di dalam tubuh manusia. Antara lain adalah ketakutan atau fobia, kemudian ada gangguan mental, ada gangguan fisik. Bahkan saya sebutkan ciri-ciri gangguan jin. Itu penyakit dari jin. Nah, sekarang masuk dalam pembahasan penyakit sihir. Jadi perlu diketahui bahwasanya yang dimaksud dengan sihir disebutkan di dalam ensiklopedia Islam atau Al-Mawsu'ah Al-Islamiyah Al-Ammah yang diterbitkan oleh Departemen Wakaf Mesir, mendefinisikan sihir sebagai suatu pekerjaan yang di dalamnya terdapat unsur pendekatan diri atau takorub kepada syaitan dan meminta tolong kepadanya. Nah, sihir adalah pekerjaan yang caranya sangat halus. Ia adalah segala sesuatu yang tersembunyi sebabnya, tergambar dengan ilusi dengan sesuatu yang tersembunyi sebabnya, tergambar dengan ilusi dengan bentuk lain yang bukan hakikatnya, dan terjadi seperti pengelabuan atau penipuan. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Kabair lebih menekankan definisi sihir pada hakikatnya yang ditimbulkan terdapat al-masur atau orang yang menjadi target sihir. Beliau berkata, sihir adalah simpulan atau ikatan dan mantra-mantra serta tiupan yang dilakukan tukang sihir untuk sampai pada tujuan mencelakakan orang yang disihir. Di antaranya ada yang sakit, ada yang hilang ingatan, ada yang begitu sangat terikat hatinya pada orang lain, dan ada orang yang berpaling hatinya dari orang lain secara total. Akibat sihir itu bermacam ragam. Semoga Allah melindungi kita dari sihir ini, ya. Bahkan kalau kita pahami tentang sihir di dalam kitab sihir dari Syekh Said Ahmad Abduh, beliau memberikan penjelasan tentang sihir. Antara lain ada rukun sihir. Rukun sihir adalah aqdu baina sahir bi kufri wa syaitanu bi qudratihi ala husuli ma huwa fi maqdur khalq min takdiril khaliq. Akad atau perjanjian antara seorang penyihir dengan kekufurannya. Jadi aqdu baina sahir bi kufri. Terus kemudian wa syaiton
Biqudrati, dan setan dengan kekuatannya untuk menciptakan ala husuli ma huwa fi maqduri khalq, untuk menciptakan sesuatu yang berada dalam batas kemampuan seorang makhluk. Min takdiril khaliq, disebabkan izin atau takdir khaliq, sang pencipta. Nah, dari definisi ini kita pahami bahwasanya rukun sihir yang pertama ada ilmu sihir. Nah, ilmu sihir ini adalah akad atau sebuah perjanjian yang terjadi antara penyihir dan syaitan. Tentu diawali dengan media yang menghubungkan mereka. Itulah yang disebut dengan ilmu sihir, yang di dalamnya terkandung banyak cabang seperti tanjim, ya, tanjim perbintangan, atau ilmu huruf, terus bilangan-bilangan huruf, atau ilmu a'dadul harf, terus aufaq dan azimat, al-ilm al-azaim, ya. Yang kedua, kekufuran penyihir. Untuk mendapatkan bantuan syaitan, tukang sihir melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan setan, seperti dengan melakukan hal-hal yang keji, perbuatan munkar yang mungkin gak pernah terlintas dalam pikiran manusia normal. Menurut Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh, secara garis besar ada dua: menghina ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang paling agung adalah Al-Quranul Karim. Para penyembah syaitan, dia harus memperlakukan atau menghinakan ayat-ayat Allah secara keji. Pernah nggak lihat ketika kita lihat atau kita menemukan pembalut wanita yang penuh dengan darah kotor, darah haid, kemudian kita temukan ada di WC. Tahu apa yang terjadi? Di dalam pembalut itu ada Al-Quran. Kenapa? Ini biasanya dilakukan oleh penyihir untuk menghinakan, untuk memalukan dan mengotori dengan perbuatan yang sangat keji dan munkar. Yang ini nggak ada di otak manusia, ya. Terus yang kedua, melakukan perbuatan yang paling keji. Ada di antara mereka adalah yang melakukan sholat dalam keadaan junub. Ada yang melakukan zina dengan mahramnya. Ada yang berwudu sebelum sholat dengan menggunakan khamar. Ini perbuatan keji yang nggak ada di otak manusia, yang mustahil bakal dilakukan. Tapi para penyihir ini melakukan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Yang ketiga, ada kekuatan syaitan. Jika sudah pasti bahwa sihir tidak akan terjadi kecuali dengan penyembahan tukang sihir kepada syaitan, dengan bantuan setan kepada tukang sihir, maka kita mesti mengetahui kekuatan-kekuatan setan agar supaya kita dapat mengukur sejauh mana kemampuan yang mungkin dicapai oleh tukang sihir. Nah, ada di antara kekuatan sihir, kekuatan tukang sihir yang dimiliki oleh jin. Pertama, kecepatan gerak, ya. Kemudian yang kedua, kekuatan membawa benda berat, kekuatan penciuman, kekuatan merubah bentuk dan penjelmaan. Yang selanjutnya, kekuatan mengangkat benda berat, kekuatan akal. Nah, yang keempat adalah yang dilakukan oleh penyihir, yakni takdir Allah, izin kauni. Rukun keempat ini adalah faktor yang paling penting, yaitu adanya izin Allah untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh setan dan tukang sihir. Oke, alhamdulillah dari penjelasan ini bahwasanya sihir ini ada, rukun sihir ini ada, ilmu sihir ini ada. Bahkan kita lihat dia kalau mantengin kisah-kisah sebelumnya, bahwasanya penjelasan tentang bagaimana sihir di zaman peradaban Arab jahiliyah, terus peradaban kuno, itu dijelaskan bahwasanya sihir ini ada dari zaman dulu sampai akan terus terjadi sampai yaumul qiyamah. Kenapa? Karena semua perkara yang dibahas di dalam Al-Quranul Karim, semua perkara yang dibahas di dalam hadis-hadis sahih mulia, maka ini akan terus berlangsung sampai yaumul qiyamah. Apalagi dalam hal ini adalah bab berkaitan tentang sihir. Oleh karena itu, dari bab ini, dari penjelasan ini, kita tahu dan kita saksikan bersama bahwasanya banyak sekali orang-orang yang menjadi korban sihir. Saya terakhir ada tamu dari Tanzania, Afrika, yang dia sengaja datang dari Tanzania. Dia membuat janji lewat WhatsApp. Dia seorang kelahiran Yaman, dia orang Yaman, tapi tinggal di Tanzania dari kecil. Satu keluarga datang ke Jakarta, ke rumah saya, untuk berobat. Subhanallah, apa yang terjadi ketika dibacakan ayat Quran,
kemudian terdeteksi di dalam dirinya ada gangguan jin yang ini memang sengaja dibikin oleh seorang untuk menyerang tubuhnya. Ini adalah sihir. Apalagi di sini tadi ada kekuatan yang dimiliki oleh bangsa jin, yakni kecepatan gerak, kekuatan membawa benda berat. Subhanallah, ketika diruqyah, kemudian orang itu keluar benda dari mulutnya, yakni jarum. Kenapa? Karena kekuatan yang dimiliki oleh bangsa jin itu bisa mengangkat benda berat. Ya, nanti berikutnya akan kita bahas lebih dalam tentang ilmu sihir ini. Insya Allah kita semua menjadi makhluk Allah, manusia yang diciptakan Allah, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah jaga kita, agar Allah lindungi kita dari penyakit-penyakit medis, penyakit gangguan jin, atau penyakit sihir. Saya minta maaf kalau ada yang salah terucap dalam lisan saya. Ini adalah kebodohan saya. Namun kalau ada yang benar yang saya sampaikan, kebenaran murni milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis sahih mulia. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.